A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut merupakan keterangan yang nyata tentang martabat manusia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa martabat yang sangat tinggi. Mereka diberikan akal dan pikiran. Dengan kedua bekal tersebut, mereka dapat hidup berbudaya dan mengembangkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Manusia bentuk fisiknya sempurna, sehingga mereka dapat menjelma menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dari segala-galanya. Itulah sebabnya para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mereka dan memelihara dan memanfaatkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan menjadi manusia yang sangat mulia dan terhormat di hadapannya dan di antara makhluk-makhluknya yang lain. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita peroleh pelajaran bahwasanya betapapun kemuliaan, kebaikan dan kesempurnaan kejadian manusia tidaklah melebihi kemuliaan, kebaikan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan keniscayaan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, saling mengenal dan belajar kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari ayat tersebut dapat kita mengerti bahwa beraneka ragamnya manusia di bumi
bukan untuk saling bunuh dan saling pecah di antara satu dengan yang lainnya, melainkan justru harus saling mengenal di antara mereka, harus belajar pada kelebihan manusia yang lainnya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat sombong. Segala kesempurnaan yang ada pada diri manusia ditambah nikmat dan rezeki yang selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dipergunakan untuk kesombongan di muka bumi. Sebab kita harus ingat bahwa akal manusia yang cerdas, ilmu pengetahuan yang tinggi, atau harta yang melimpah, itu semua adalah semata-mata karunia dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus kita jaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kesempurnaan yang ada pada diri kita dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kehinaan, seperti kisah yang terjadi pada Fir'aun dan Qarun. Tegasnya, kesombongan adalah pangkal dari segala bencana. Jika sudah demikian keadaan seorang, maka berlakulah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sempurna ilmunya, tidak akan habis dituang di dalam tulisan meskipun tintanya seluas 7 samudra. Hal ini sedengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah kemahabesaran karunia dan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Namun terkadang kita melupakan itu semua dan tidak menyadarinya, apalagi mensyukurinya, sehingga datanglah azab dan murka Allah kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menundukkan dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa semoga kemuliaan dan kehormatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia tidak akan berubah menjadi kehinaan dan bencana bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap beriman dan beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, hanya dalam rangka mengharap ridho dan pahala semata. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.